Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas fenomena yang menarik, yakni julukan yang diberikan oleh netizen Indonesia terhadap kaum Melayu Malaysia. Selama ini kaum Melayu Malaysia memang sering disebut sebagai maling dan perampok budaya dan bahasa oleh netizen Indonesia. Kaum Melayu Malaysia pun menyadari hal itu. Kalau tidak percaya, kita simak lagi ucapan Profesor Abu Bakar ini. Orang Isastra sudah mula pergi ke Indonesia. Kami bertemu orang Indonesia yang nyata baik-baik. Walaupun di internet dia kata orang Malaysia ni maling lah, orang Malaysia ni perampok lah kan. Tapi maling lah orang Malaysia ni perampok lah kan. Tapi bila kita berjumpa orang Indonesia, mereka memang baik-baik dan Nah, sebagian kaum Melayu Malaysia rupanya tetap kurang peka terhadap julukan itu. Bahkan banyak kaum Melayu Malaysia yang merasa bahwa pemikiran mereka yang benar. Mereka seperti tidak punya rasa malu. Artinya, mereka berhak atas warisan budaya dan bahasa di Nusantara. Pola pikir seperti ini memang aneh, tapi mungkin bisa kita jelaskan. Bagaimanapun, kemerdekaan Malaysia hanyalah hadiah dari penjajah. Negara mereka dibuatkan oleh penjajah. Jadi saat merdeka, orang Malaysia belum membentuk satu bangsa dan bahasa dan bahkan hingga sekarang. Itulah yang membedakan dengan Indonesia. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah lahir. Pencarian identitas dan penggalian sejarah bangsa sudah dilakukan sejak awal. Adapun sebagian besar kaum Melayu Malaysia saat itu masih nyaman dalam pelukan British dan kemudian tinggal melanjutkan tatanan British saat merdeka. Semua tatanan Malaysia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, bahasa, dan sebagainya adalah warisan penjajah. Sekarang ketika bangsa Indonesia memikirkan masa depan, kaum Melayu Malaysia justru masih mengais-ngais sejarah hingga zaman Nabi. Generasi muda kaum Melayu Malaysia sibuk memulung remah-remah budaya di Nusantara untuk mencari identitas. Dan mereka seperti tidak merasa malu mengais-ngais budaya Nusantara, karena memang tidak paham membentuk sebuah negara bangsa. Kaum Melayu Malaysia tidak mengerti bahwa hal itu seharusnya dilakukan sebelum merdeka. Di mata bangsa Indonesia, apa yang dilakukan kaum Melayu Malaysia tentu saja menggelikan, bikin tertawa sepanjang masa. Karena bangsa Indonesia sudah memikirkan semua itu, termasuk bahasa Indonesia, sejak sebelum merdeka. Apa yang dilakukan kaum Melayu Malaysia terasa mengganggu perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Kaum Melayu Malaysia yang masih sibuk mencari identitas, sibuk menentukan bahasa mereka itu, akhirnya berusaha mendompleng bahasa Indonesia. Setidaknya ada 3 arus utama pemikiran kaum Melayu Malaysia. Yang paling ekstrim dan paling aneh tentu saja Awang Sarian dan kawan-kawan. Mereka seolah menganggap negara Indonesia belum ada, dan seenaknya saja main klaim semua yang ada di Nusantara sebagai Melayu. Bahasa Indonesia pun disebut Melayu. Bahkan Awang tak malu-malu mengklaim program bahasa Indonesia di luar negeri sebagai punya Melayu Malaysia. Misalnya, seperti yang ia ucapkan dalam video berikut ini. Di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi pendidikan yang berperhatian sama ada khusus postgraduate atau pasca swasta, pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, kan? Malaysia Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam lain atau dunia lain. Pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, kan? Malaysia Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam lain. Selanjutnya, kita simak pemikiran yang kedua, yang lebih lunak. Tapi tetap saja mereka ingin mengklaim, ingin mengangkangi bahasa Indonesia. Kita mulai dulu dari Wan Abu Bakar berikut ini. Nusantara
Kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Nah, contoh lain dari pemikiran serupa adalah Profesor Kamaruddin M. Said. Ia pun juga mengusulkan nama baru. Yang tercatat sebagai Sumpah Pemuda yang antara lain berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, iaitu bahasa Indonesia. Sebetulnya, Sumpah Pemuda ini juga penting kepada seluruh warga yang saya panggil warga Nusantara Raya, yang termasuk di dalamnya Indonesia, Malaysia, Brunei, mungkin Selatan Thai, Singapura, dan lain-lain, yang turut bertutur dalam bahasa Melayu yang sudah diangkat menjadi bahasa persatuan, iaitu bahasa Indonesia. Jadi secara kebetulan, Sumpah Pemuda itu saya juga boleh anggap sebagai satu sumpah Nusantara Raya bagi bahasa serumpun. Tetapi kita juga harus akui bahawa natif bahasa itu sentiasa mengalami transformasi. Tapi apabila negara bangsa wujud, negara bangsa Indonesia, negara bangsa Malaysia, Brunei, Singapura itu wujud, maka naratif bahasa itu menjadi naratif bangsa. Namanya juga sudah berubah. Walaupun rumpunnya itu rumpun bahasa Melayu, tetapi bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia, atau di sini dipanggil bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Sekarang apabila kita bercakap tentang agenda maju bersama kita berjaya itu, bermakna kita bercakap kembali tentang rumpun bahasa tadi. Jadi tidak mungkin bagi guru besar Indonesia untuk mengubah nama bahasa Indonesia itu kepada nama lain. Juga tidak mungkin para ilmuwan Malaysia untuk mengubah nama bahasa Melayu dan bahasa Malaysia itu kepada nama lain. Itu ialah hakikat negara bangsa. Tetapi sebagai satu projek yang merentasi sempadan negara bangsa, kita harus memberikan satu nama yang sepunya atau a common name pada bahasa ini. Jadi supaya bahasa terumpun itu boleh hidup membesar dengan sendirinya dengan didokong oleh bahasa negara-negara bangsa yang kita ada ini. Saya mau mencadangkan satu nama baru bagi bahasa serumpun ini, iaitu bahasa Nusantara Raya, yang pada hakikatnya bahasanya sama, bahasa Melayu. Di Indonesia dipanggil bahasa Indonesia, di Malaysia dipanggil bahasa Malaysia, di Singapura dipanggil bahasa Singapura, dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan kita supaya kita tidak menyinggung otonomi negara. Tadi saya sudah dengar, di Indonesia itu patriotisme bahasanya itu sangat teguh dan saya sangat menyokong pendirian itu. Begitu juga di Malaysia, di Brunei juga mereka mempunyai patriotisme bahasa yang tinggi. Jadi apabila kita berada di luar lingkungan negara bangsa itu, kita harus menggunakan satu istilah atau satu nama bahasa yang saya cadangkan bahasa Nusantara Raya. Itu kalau diterima. Kalau tidak, itu bukan satu perkara yang sangat besar. Itulah berbagai cara kaum Melayu Malaysia untuk mengklaim bahasa Indonesia. Adapun sebagian kaum Melayu Malaysia, termasuk kaum Melayu palsu, banyak pula yang tidak peduli. Mereka tetap ingin mengutamakan bahasa Inggris dan bahasa Melayu sekedar sebagai simbol. Tujuannya agar Malaysia jadi negara modern dan maju. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim termasuklah dalam kelompok ini. Dan kemungkinan besar, kelompok ini yang akan menang.
Jadi secara alamiah, bisa-bisa bahasa Melayu Malaysia akan tersingkir dan bahasa Inggris semakin dominan. Malaysia akan menuju seperti Singapura dan akan sulit meniru Indonesia dalam urusan bahasa. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.